Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anasruddin At-Tamimi dengan NIM saya 2206010129. Saya di sini ingin menjelaskan tentang regresi. Apa itu regresi? Jadi, regresi adalah sebuah metode yang berfungsi untuk memprediksi pengaruh dari dua atau lebih variabel fungsional tertentu. Jadi, dalam hal ini, perkiraan hubungan variabel tersebut menggunakan model matematis untuk melihat bentuk-bentuk hubungan variabel. Adanya metode perhitungan ini juga berperan penting dalam memperkirakan masa depan. Jadi, metode regresi terdiri dari 3 variasi, antara lain linear majemuk, dan non-linear. Regresi linear sederhana dan linear majemuk sering digunakan. Biasanya, metode non-linear berfungsi untuk mengolah kelompok data dengan hubungan antar variabel yang kompleks. Di dunia statistik, jadi metode ini menjadi hal penting untuk mengatasi solusi masalah di berbagai sektor industri. Selain itu, ilmu pengetahuan ini juga mampu memperluas kemampuan analisis. Jadi perhitungan regresi yaitu salah satu cara untuk meramalkan atau memperkirakan aspek tertentu di bidang ekonomi, industri, lingkungan, hingga pemerintahan. Selain itu, analisis dengan perhitungan ini cukup berperan di bidang disiplin seperti finansial, pemasaran, hingga investasi. Di sini ada definisi analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana jadi metode statistik yang digunakan untuk mengukur suatu variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor atau variabel X terhadap variabel terikat atau variabel dependen atau variabel tergantung atau variabel Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Di sini ada trivia. Istilah regresi ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877 sehubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia, yaitu tentang tinggi anak yang dipengaruhi oleh tinggi ayahnya. Kemudian Sir Galton pada penelitiannya juga mendapatkan bahwa kecenderungan tinggi anak yang dipengaruhi oleh ayah yang tinggi adalah menurun menuju tinggi rata-rata penduduk. Garis yang menunjukkan hubungan tinggi ayah terhadap tinggi anak tersebut disebut garis regresi. Di sini ada 3 manfaat regresi. Yang pertama itu memprediksi risiko dan peluang. Bagi pebisnis tentu perlu adanya prediksi risiko dan peluang usaha di masa depan. Untuk itu, regresi adalah salah satu cara mengoptimalkan peluang di masa depan. Adanya perhitungan metode ini bisa memperluas wawasan para pebisnis dalam mengolah data pelanggan. Analisis data pelanggan dengan metode ini dapat memperlihatkan kenaikan dan penurunan sales dalam periode tertentu. Dalam hal ini, pebisnis dapat mempersiapkan ketersediaan barang hingga memastikan proses pemasaran dengan baik agar penjualan lebih optimal. Yang kedua di sini ada mengatasi kekeliruan. Dalam menjalankan tugas, seorang manajer harus membuat keputusan dan berusaha meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, ia perlu kemampuan analitis dan ketelitian agar keputusan dan pekerjaan tidak merugikan perusahaan. Jadi, metode regresi adalah salah satu cara yang dapat memudahkan manajer dalam memperbaiki kekeliruan dan mengatasi solusi terkait penjualan. Misalnya, memperkirakan jam buka toko terhadap kenaikan sales. Di sini yang ketiga yaitu memperkirakan operasional yang efisien. Metode perhitungan variabel-variabel ini juga dapat bermanfaat dalam memperkirakan kegiatan operasional yang efektif dan efisien. Misalnya, seorang manajer melakukan analisis dengan perhitungan regresi agar mengenali waktu pemanggangan roti dan dampaknya
adanya perhitungan yang nyata ini membuat kegiatan operasional lebih efisien karena menggunakan data yang real. Di sini ada 3 macam regresi. Yang pertama itu regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana yaitu regresi yang hanya menentukan hubungan dari 2 variabel saja dan keduanya merupakan data kuantitatif. Misalnya data banyak makanan yang dikonsumsi dengan berat badan. Terus yang kedua di sini ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda ini merupakan regresi yang menghubungkan satu variabel Y terhadap 2 atau lebih variabel X serta data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Misalnya, pengaruh banyak makanan yang dikonsumsi terhadap berat badan dan tinggi badan. Yang ketiga di sini ada regresi nonlinear. Regresi nonlinear ini merupakan regresi yang menghubungkan antara variabel X dengan variabel Y yang tidak linear. Misalnya, pada pemberian pupuk pada tanaman dengan intensitas pemberian pupuk rendah atau sedang akan membuat tanaman tumbuh dengan optimal. Tinggi tanaman maksimum, sedangkan pemberian pupuk intensitas tinggi akan membuat tanaman tumbuh dengan lambat. Selanjutnya di sini ada 3 rumus regresi. Yang pertama itu rumus regresi linear sederhana. Jadi bentuk umum regresi linear sederhana dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B X. Keterangannya yaitu A konstanta titik potong Y, B koefisien dari variabel X, Y variabel dependent, X variabel independen. Terus yang kedua di sini ada rumus regresi linear berganda. Bentuk umum regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus titik plus E. Jadi keterangannya itu A konstanta titik potong Y, B koefisien dari variabel X, koefisien determinasi, Y variabel dependent, X variabel independent, dan E yaitu error. Terus yang ketiga yaitu ada rumus regresi nonlinear. Jadi beberapa contoh bentuk umum regresi nonlinear dituliskan sebagai berikut. Yang pertama regresi berbentuk eksponensial, Y sama dengan AF X. Yang kedua di sini regresi berbentuk pangkat, Y sama dengan AXB. Yang ketiga di sini ada regresi berbentuk polinomial, Y sama dengan A0 plus A1X plus titik plus AN XN. Selanjutnya di sini ada contoh soal regresi. Berikut ini merupakan data penghasilan dan pengeluaran suatu keluarga. Jadi nilai A dan B ditentukan sebagai berikut. Sehingga persamaan regresinya yaitu hasilnya yang yaitu 1,128125. Terus untuk yang X hasilnya 0,46875. Jadi untuk kesimpulannya, regresi adalah sebuah metode yang berfungsi untuk memprediksi pengaruh dari 2 atau lebih variabel tertentu. Adanya perhitungan ini juga bermanfaat di berbagai bidang, baik di bidang industri, pemerintahan, pemasaran, hingga ilmu lingkungan. Dalam hal ini, metode regresi adalah metode untuk meramalkan risiko dan peluang, mengoptimalkan penjualan, mengatasi kekeliruan, hingga memperkirakan kegiatan operasional bisnis yang efektif dan efisien. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.